mencari ilmu yang berarti untuk meraih mimpi. Di sekolah ku akan temukan teman dan sahabat bermain bersama. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Lestari Siregar. Saya fasilitator Angkatan 10 sekaligus CGT Rekognisi Angkatan 10 dari SD Negeri 132411 Kota Tanjung Balai. Di sini saya akan melakukan percakapan kegiatan pra-observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Saat ini saya ditemani oleh salah satu guru saya, yaitu Ibu Nur Sri Mariati Lubis atau biasa saya sapa dengan Bu Ati. Nah, beliau adalah guru yang mengajar di kelas 6 SD Negeri 132411. Apa kabarnya Ibu Ati hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih sebelumnya ya Bu sudah bekerja sama dengan saya dalam kegiatan supervisi akademik. Baik Bu, hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi. Nah, di sini saya sampaikan tujuan dilakukan kegiatan tersebut ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu agar ada persiapan awal Bu sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran, agar bisa lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Baik, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu mau saya tanya adalah terkait dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti Bu? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya rancang, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca maupun diperdengarkannya dengan cermat. Yang kedua itu, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, dan paragraf pada teks hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca ataupun diperdengarkan dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan rangkuman hasil teks observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat ejaan, dan tanda baca yang tepat, Bu. Oke, baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran tadi saya dengar yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam diri Ibu terkait dengan kegiatan observasi nanti Bu? Iya Bu, untuk area pengembangannya saya ingin Ibu amati pada bagian dalam mengelola proses pembelajaran dan dalam kepemimpinan saya dalam melanjutkan proses pembelajaran yang efektif serta asesmen dan umpan balik proses pembelajaran. Oke, baik. Kalau begitu, tapi dari kesemuanya itu Ibu ingin saya fokusnya di bagian mana? Saya ingin Ibu fokuskan mengamati saya dalam memandu proses pembelajaran yang efektif, Bu. Oke, baik Bu. Saya akan coba nanti fokuskan di bagian tersebut. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Ibu, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Bisa dimulai dengan menceritakan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Baik Bu, untuk strategi saya akan menggunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya akan melakukan pengembangan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan
model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya, Bu, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga metode penugasan. Oke, baik Bu, berarti dapat saya rangkum nih ya Bu, bahwa rencana pembelajaran yang sudah Ibu rancang nanti Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswanya. Kemudian nanti mau Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti Ibu akan melakukan pembagian kelompok ya, tadi Ibu sampaikan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa Ibu. Kemudian Ibu akan pakai model pembelajaran based learning ya, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metodenya Ibu mau pakai 3 metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga metode penugasan. Iya Bu, benar. Oke. Nah, kalau tadi sudah dengan strategi, model, metodenya, sekarang saya mau tanya dengan media, Bu. Bagaimana media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Iya, saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, Bu. Kemudian LKPD, dan selain itu juga saya menggunakan PowerPoint, Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira nih, kapan Ibu kita akan melakukan kegiatan observasinya? Di hari apa ataupun di jam pelajaran keberapa ya Bu? Menurut saya kita bisa melakukan observasinya, Bu, di hari Kamis ya, Bu, di jam keempat dan kelima itu, Bu. Oh, oke. Bisa, Bu. Oh baik, jadi nanti hari Kamis depan ya, di jam pelajaran keempat dan 5 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi ya Bu di kelas Ibu. Dan nanti saya akan melihat juga mencatat terkait dengan aktivitas proses pembelajaran Ibu, juga terkait dengan fokus pengembangan tadi ya yang akan kita amati. Dan nanti setelah selesai kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu. Itu percakapan pasca observasi, di mana nanti kita akan berefleksi. Kemudian dari kegiatan observasi tersebut juga saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu. Baik, Bu. Sebelum saya akhiri percakapan ini, menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat gambaran bagaimana jalannya kegiatan observasi pembelajaran nanti, Bu. Saya jadi bisa mempersiapkan diri terkait fokus pengembangan kompetensi diri saya, yaitu terkait kepemimpinan pembelajaran saya di kelas, terutama di bagian memadu proses pembelajaran yang efektif. Saya menjadi memiliki gambaran juga terkait strategi dan juga metode pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, Bu. Jadi saya akan persiapkan ya, Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk mempersiapkannya. Nah, saya juga mau terima kasih juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu ya Bu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis nanti ya Bu. Baik, Bu. Oke. Demikian percakapan pra-observasi kami hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Iya, kalau ibu bilang apa kabar anak ibu semua, jawabannya baik. Alhamdulillah, luar biasa. Bisa ya? Bisa. Apa kabar anak ibu semua? Oke, baik. Sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya mana? Iya, Azmi. Ketua kelasnya pimpin doanya ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa itu? Pijay, ya. Pijay hari ini tidak hadir. Ada yang tahu apa alasannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, mungkin udah kirim surat tadi ya? Ya, sama Silda ya suratnya tadi ya. Iya, nanti kasih sama ibu ya Hilda. Iya. Nah, hari ini sebelum belajar ibu mempunyai lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya nak. Tapi shootnya ini boleh dia 1, 2 sampai 5 berjumlah. Misalnya gini Ilham, ayo sini Ilham. Misalnya ya, Ilham ayo kita sweet. 2 tambah 1 sama dengan 3. Siapa duluan yang mengucapkan 3? Berarti dia yang menang. Ayo kita ulang Ilham. 3. Berarti ibu yang menang. Bisa? Kita mulai ya. 1, 2, 3.
mendengarnya dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, dan paragraf pada teks hasil observasi berupa buku, pengetahuan yang didengarnya maupun yang dibacanya dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan rangkuman teks hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kemudian kalimat ejaan dan tanda baca dengan tepat. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepadamu. Jadi Ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Ya. Yang ini kelompok Senin, yang ini kelompok Selasa, yang sana kelompok Rabu, yang sebelah sini Kamis, yang tengah sini Jumat, dan yang terakhir kelompok hari Sabtu. Nah, setiap kelompok nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Oke. Oke, semua kelompok sudah memiliki LKPD-nya. Nah, dengarkan Ibu. Nah, kamu baca, setiap kelompok membacanya. Di situ sudah ada paragraf atau bahan bacaan yang Ibu tuliskan. Sekarang tugasmu adalah mencari bagian-bagian pada struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum itu ada 3 bagian yang harus kamu tahu. Nah, struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada definisi umum, yang kedua itu ada deskripsi bagian, dan yang ketiga itu ada deskripsi manfaat. Jadi ada 3 bagian. Kamu lihat LKPD-mu, nanti kamu baca dan kamu tentukan mana dia yang termasuk definisi umum, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Bisa? Oke, nanti setelah kamu diskusi maka kita presentasikan ke depan ya. Bisa? Oke. Diskusikan masing-masing kelompok. Oke, baik. Kamu sudah siap? Sudah paham? Nah, Ibu mau kelompok Selasa dulu untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok Selasa. Ya, siapa moderatornya? Ada? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Selasa ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai struktur hasil teks Laporan observasi. struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Oke. Kemudian kan tadi sudah melakukan presentasi ya kan, sudah melakukan diskusi lalu dipresentasikan. Nah, pada bagian paragraf keberapa yang termasuk definisi umum tadi? Iya, paragraf 1 dan 2.
Setuju teman-teman? Apakah yang dibilang kelompok Selasa pada definisi umum itu terdapat di paragraf 1 dan 2? Benar. Iya, setuju dan benar. Oke, tutup ada H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak ibu. Minggu depan kita masih mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi ini. Nah, untuk kegiatan kita di penutup ini, setelah melakukan diskusi lalu presentasi, siapa yang bisa dulu? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang kamu rasakan hari ini? Ada yang bisa? Iya, siapa Suarez? Apa Suarez? Coba. Dalam struktur teks hasil observasi. Iya, jadi Suarez katanya dia tahu hari yang dia dapatkan itu, dia tahu cara menelaah struktur hasil teks laporan observasi. Ya, ulangi struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang lain? Apa yang kamu rasakan? Senang, gembira, melalui game study? Ada yang bisa mengungkapkan kata-katanya? Apa yang kamu rasakan tadi? Ya, Nova. Apa yang kamu rasakan pembelajaran hari ini? Hah? Iya, senang. Si Nova senang hari ini dia belajar struktur teks laporan hasil observasi. Oke, baiklah, mungkin pembelajaran kita hari ini tentang struktur teks laporan hasil observasi selesai sampai di sini. Kita lanjutkan di minggu depan. Semoga hari ini hari yang menyenangkan, membuat kalian semua bahagia. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelas 6 ya. Oke, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Stadi Siregar. Saya CKP Komisi Angkatan 10 dari SD Negeri 13-214 Kota Tanjung Balai. Hari ini kami baru saja selesai melakukan kegiatan observasi. Jadi saya hari ini akan melakukan percakapan coaching supervisi akademik dalam bagian pasca observasi. Saya masih ditemani dengan Ibu Sri Waryati Lubis, guru kelas 6 SD Negeri 13-214. Baiklah, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ati, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Nah, hari ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan tadi ya Bu, di kegiatan pembelajaran Ibu kemarin. Sebelum saya sampaikan hasil pengamatan saya mau tanya nih sama Ibu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat performa Ibu tadi, khusus untuk area kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan? Menurut saya Bu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi pengelolaan proses pembelajaran Bu. Siswa juga terlihat antusias untuk pembelajaran pada saat itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah melakukan setiap langkah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sesuai dengan NPP Ibu ya. Nah, sekarang saya mau berbagi hasil pengamatan saya Bu. Ya, Bu? Boleh Bu. Saya melihat ya Bu, hal yang sama untuk beberapa hal seperti yang Ibu sampaikan tadi. Saya melihat siswa Ibu terlihat antusias. Saya juga melihat Ibu sudah menggunakan pembelajaran metode pembelajaran yang tepat. Setiap langkah-langkah kegiatan sudah sesuai dengan NPP yang Ibu tunjukkan kepada saya. Kemudian saya lihat juga Ibu sudah bisa memandu kegiatan diskusi kelompok. Itu sih hasil pengamatan saya. Dan
dari yang saya sampaikan ini, bagaimana pendapat Ibu? Saya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke, namun demikian ya Bu, ada juga aspek-aspek yang masih perlu Ibu tingkatkan. Misalnya saat observasi kemarin ya saya lihat, saya perhatikan Bu saat diskusi kelompoknya, saya rasa Ibu bisa memberikan waktu yang lebih banyak Bu untuk diskusi kelompoknya. Kedua, Ibu juga saya rasa bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik lah kepada siswa-siswa, terutama di bagian kelompok-kelompok. Nah, setelah saya sampaikan yang ini, bagaimana pendapat dan pandangan Ibu? Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi ya, Bu. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana akan mencoba membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya dan umpan baik dari Ibu. Oke, itu dalam hal baik Bu. Nah, saya akan mencatat ya Bu hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik saya. Terakhir, apa yang Ibu rasa Ibu perolehlah dari proses percakapan kita hari ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Jadi saya akan tingkatkan pembelajaran selanjutnya ya, Bu. Oke, terima kasih saya ucapkan juga atas waktunya. Saya juga senang sekali Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pasca observasi ini. Dan sekarang saya persilahkan Ibu melanjutkan aktivitas Ibu. Terima kasih, Bu. Saya mohon undur diri ya, Bu ya. Sama makasih buat Ya, dia. sama, Bu.